Halo guys, welcome back. Pada sesi kali ini kita akan membahas seputar pemberkasan CPNS dan juga tentang resign. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada nih yang saat ini lagi bekerja dan dari hasil integrasi SKD-SKB teman-teman masuk dalam peringkat untuk ke tahap pemberkasan. Nah, jadi pada saat kapan sih kita harus ngomong resign ke atasan dan gimana cara ngomongnya? Nah, sebelum kita membahas itu semua, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel ini dan juga follow IG saya @fandiarya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar CPNS. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, perlu saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi mungkin bisa aja sedikit berbeda dengan kondisi di lapangan nanti. Nah, pada saat teman-teman selesai SKB, akan ada integrasi nilai. Dan dari situ kemudian teman-teman akan diperingkat. Dan siapa-siapa yang mendapatkan peringkat sesuai dengan jumlah kuota masing-masing instansi akan lanjut ke tahap pemberkasan. Nah, nanti teman-teman akan menerima surat ataupun pengumuman tentang hasil seleksi penerimaan CPNS. Ya, dari pengumuman ini intinya memuat tentang pengumuman hasil seleksi. Dan yang kedua, pengumuman tentang pemberkasan. Pemberkasan ini dibagi lagi subnya menjadi jadwal pelaksanaan pemberkasan, kemudian persyaratan pemberkasan, serta yang terakhir adalah tanggal mulai aktif bekerja. Kemudian muncul pertanyaan, jadi pada saat kapan kita harus ngomong resign? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, di sini kita lihat dulu berapa lama waktu antara pengumuman sampai tanggal mulai aktif. Nah, kita asumsikan pengumuman ini adalah X. Kemudian dari pengumuman sampai dengan pelaksanaan pemberkasan itu berkisar 14 hari. 14 hari. Kemudian dari kita pemberkasan sampai kita mulai aktif bekerja itu sekitar 21 hari. Jadi kalau di total ini sekitar 35 hari. Ya, jadi sekitar 5 minggu jaraknya. Saran saya buat teman-teman yang ingin ngomong resign sebaiknya ketika menerima pengumuman hasil seleksi penerimaan. Kebetulan saya dulu nilainya tidak semua bisa kita hitung ya. Jadi waktu SKB kemarin ada tahap wawancara yang mana nilainya tidak ditampilkan. Jadi amannya buat teman-teman yang nilainya semua tidak ditampilkan agar menunggu pengumuman. Namun buat teman-teman Pemda mungkin yang hanya SKB-nya CAT yang bisa langsung dihitung peringkatnya, boleh-boleh saja disounding gitu ya ke atasan. Namun saran saya amannya ketika pengumuman resmi aja, sehingga kita lebih kuat buktinya. Mengingat juga waktunya di sini masih cukup ya teman-teman. Mungkin waktu ini bisa bervariasi, tapi ini yang saya alami. Saran saya kalau teman-teman sudah lulus CPNS, ngomongnya langsung aja jujur kalau kita tuh lulus CPNS. Nggak usah buat alasan-alasan yang lain gitu ya. Sampaikan juga ucapan terima kasih karena selama ini telah dibimbing gitu, telah diberi kesempatan. Dan sampaikan harapan teman-teman semoga tempat teman-teman bekerja saat ini itu semakin baik ke depannya. Oke, clear ya teman-teman? Selanjutnya, kita akan bahas tentang persyaratan pemberkasan. Dokumen-dokumen apa saja sih yang diminta pada saat pemberkasan nanti? Ini juga penting buat teman-teman agar bisa mempersiapkan lebih awal. Dan juga, mungkin buat teman-teman yang saat ini sudah punya peringkat sementara, yang kemungkinan besar teman-teman masuk ke tahap pemberkasan, bisa langsung dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama itu adalah surat lamaran. Nanti akan diminta, kalau saya dulu tuh diminta tulis tangan sendiri di kertas folio bergaris, kemudian diberikan materai. Untuk formatnya sendiri di sini ada contohnya seperti ini teman-teman. Nanti kepada nama pimpinan instansinya, alamat instansi, nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada deskripsi video ini akan saya lampirkan untuk lampiran-lampirannya dan juga di fotokopi rangkap satu. Ini teman-teman tunggu aja ketika nanti pengumuman resmi, karena mungkin saja bisa berbeda-beda formatnya. Yang kedua itu adalah asli ijazah dan transkrip.
Banyak yang nanya nih, Kak, ijazahnya dari SD sampai dengan terakhir atau hanya ijazah terakhir aja? Ya, pengalaman saya sendiri kemarin hanya ijazah terakhir yang digunakan pada saat pemberkasan. Gitu ya, ijazah asli. Namun ijazah dari SMA sampai ke bawahnya itu tidak diminta. Hanya dicantumkan di daftar riwayat hidup. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Namun ternyata ada juga teman-teman saya dari instansi lain yang dimintakan ijazah asli dari SD sampai dengan terakhir gitu ya. Ijazah terakhir dia gunakan untuk mendaftar. Jadi buat teman-teman dari sekarang dipersiapkan aja semua ijazah aslinya. Selanjutnya adalah fotokopi ijazah dan transkrip. Ini yang telah dilegalisir ya. Selanjutnya lagi adalah pas foto 3x4 dan dituliskan nama di belakangnya. Mungkin ini nanti teman-teman siapkan aja ketika pengumuman resmi. Selanjutnya itu adalah daftar riwayat hidup sebanyak 3 rangkap dan juga pas foto 4x6. Nah, di sini ada contoh daftar riwayat hidupnya sesuai dengan peraturan dari BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Diisi nama, kabupaten, jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian latar belakang pendidikan di sini. Nah, disinilah diminta mulai dari SD sampai dengan terakhir, teman-teman. Kalau ada kursus diisi kursus. Kalau ada riwayat pekerjaan diisi juga di sini. Namun saran saya riwayat pekerjaannya ini yang ada surat keterangannya. Surat keterangan bekerja atau surat pengangkatan dan surat pemberhentian. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian jika sudah menikah diisi riwayat keluarganya, ada anak, orang tua kandung dan sebagainya. Dan juga kalau sudah ada pengalaman organisasi sebelumnya ketika kuliah, SMA dan sebagainya bisa diisikan aja. Dan keterangan lain-lain seperti SKCK, surat keterangan sehat, keterangan bebas nafza dan keterangan lain yang perlu. Ini diisi nomor, tanggal dan siapa pejabat penandatangannya. Selanjutnya, dokumen yang diminta adalah asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Artinya masa berlaku SKCK ini adalah 6 bulan. Kalau teman-teman saat ini belum punya, silakan dapat diurus aja dari sekarang ya. Jangan lupa itu ngurusnya bukan di Polsek namun di Polda atau di Polres. Oke, selanjutnya surat pernyataan yang ditantangani di atas materai 6.000. Kira-kira begini pernyataannya. Saya yang bertantangan di bawah ini tidak pernah dipidana dengan penjara. Oke. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit tentara Indonesia, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Artinya di sini kita diberhentikan tuh dengan tidak baik-baik ya, gitu. Jadi upayakan kalaupun teman-teman saat ini bekerja, tulisanlah dengan baik-baik, ngomonglah dengan atasan atau pimpinan dengan baik-baik gitu ya. Kemudian selanjutnya tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, tentara, anggota polisi, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia ataupun negara lain. Oke, ini surat pernyataannya. Selanjutnya yang diminta adalah asli dan fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Jadi amannya teman-teman datang ke RSUD atau RSUP ya. Selanjutnya di sini adalah asli dan fotokopi surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya. Sama yang ditantangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Gitu ya. Amannya juga dari RSUD atau RSUP yang milik pemerintah. Kemudian selanjutnya fotokopi KTP rangkap 2, fotokopi akte kelahiran rangkap 2. Mungkin tambahannya teman-teman juga nanti akan diminta sertifikat TOEFL yang masih berlaku, akreditasi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Namun pada saat saya dulu ini tidak diminta. Nah, selanjutnya ketentuannya, jika terdapat kekurangan pada dokumen persyaratan tadi,
maka pelamar tersebut tidak dapat diproses pengangkatannya sebagai CPNS meskipun telah dinyatakan lulus seleksi CPNS. Jadi dari sekarang dicek-cek lagi nih dokumen teman-teman ya, mungkin keselip atau gimana. Kalaupun hilang silahkan dicari penggantinya, dibuatkan surat keterangan. Kalaupun ada nama-nama yang berbeda penulisannya dan fatal, itu silahkan diubah langsung aja teman-teman, mumpung masih ada waktu. Selanjutnya, peserta yang nyatakan lulus seleksi CPNS tetapi tidak hadir pada saat pemberkasan tidak akan diproses pengangkatannya. Oke, jadi jangan lupa jadwal pemberkasan itu nanti ditentukan biasanya ya. Kalau saya dulu ditentukan, jadi jangan lupa untuk hadir karena kalau nggak hadir dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya di sini adalah memakai pakaian rapi dan sopan ya saat pemberkasan. Selanjutnya di sini peserta yang mengundurkan diri atau tidak mengikuti proses selanjutnya harus menyampaikan surat pengunduran diri. Termasuk tidak hadir tadi pada pemberkasan dianggap mengundurkan diri sehingga membuat surat pengunduran diri. Oke, sekian dulu tayangan kali ini teman-teman. Bagaimana? Sudah siap jadi CPNS 2020? Semoga teman-teman semua dimudahkan ya sampai menerima NIP dan mengemban tugas negara. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, kritik, saran, dan segala macamnya silahkan aja disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow IG saya @fandiarya. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.